how many of us are so blessed to be able to come on a Sunday to church? Ada berapa banyak orang yang bisa sangat diberkati untuk bisa datang ke gereja di hari Minggu? I say this because there are places in this world that you cannot go to church on Sunday. Saya bilang seperti ini karena ada beberapa tempat di dunia ini di mana saudara itu sudah tidak bisa pergi ke gereja lagi. I was standing there and looking at all the flags. Saya berdiri tadi di tempat saya dan saya melihat seluruh bendera-bendera ini. I think except for like four countries, I have visited all of these countries. Jadi sepertinya ya dari semua bendera yang ada di sini saya cuma belum pernah pergi ke 4 negara, And I saudara. was just thinking, wow. Dan Some places you cannot go to church. saya sedang berpikir bahwa wow, di beberapa tempat kita tuh tidak bisa pergi There's ke no gereja. Tidak ada gereja. You want to go to church, you got to go quietly. Saudara kalau mau pergi ke gereja, saudara harus diam-diam. You got to make people think that you are going to visit a friend. Mungkin saudara pikir bahwa kalau saudara pergi ke gereja itu semacam mau ketemu dengan teman. And how blessed we are to come in Temanggung in the morning and have our coffee and drive our car. Dan bagaimana diberkati kita bisa ada di Temanggung, pagi-pagi kita bangun masih bisa ngopi dulu, kemudian kita pergi ke gereja. And such a nice auditorium, Dan ini adalah auditorium aula yang luar biasa. so nice and cool. Enak, nyaman, dingin. So we don't take account of the little blessings we have every day. Jadi kadang-kadang kita itu tidak memberikan rasa syukur atas berkat-berkat kecil yang Tuhan sediakan setiap I hari. thank God that I have many things God has blessed me with. Saya itu berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan bagi saya. I have tasted many good things. Saya sudah mencicipi begitu banyak hal-hal yang baik. But I never take for granted God Almighty loves me and provides for me. Tapi tidak pernah saya sia-siakan karena Allah yang luar biasa itu selalu memenuhi kebutuhan saya. Maybe some of you today just really need to realize how blessed you are. Mungkin ada beberapa saudara saat itu harus sadar seberapa diberkatinya saudara. Because we take things so easily for granted. Karena kadang-kadang kita tuh terlalu menyia-nyiakan banyak hal. Oh, I wake up, Oh, saya bangun, I have my nasi goreng, saya punya nasi goreng, I have my coffee, saya bisa minum kopi, I go out with my family. saya bisa keluar dengan keluarga saya. Yes, enjoy. Ya, nikmati hal itu. But remember, Tapi ingat, it will serve you better if you realize how blessed you are. hal-hal itu akan semakin saudara bisa rasakan kalau saudara yakin bahwa saudara itu sangat diberkati. Until someone falls sick and cannot eat nasi goreng, Sampai cannot nanti drink ada yang coffee, sakit mungkin baru tidak bisa makan nasi goreng. then we start to look to God. God, help me, help me. Baru setelah itu kita bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, tolong saya. So now remember, Jadi we are so sekarang blessed. ingat hal ini, saudara itu Amen. diberkati, kita itu diberkati, Haleluya. amin. Haleluya. My name is Philip Ong. Nama saya adalah Philip Ong, I come from Singapore. saya datang dari Singapura. I think I can be known as one of the few people in this world who can be called or known as citizen of the world. Jadi mungkin saya adalah salah satu dari sebagian kecil orang yang bisa dibilang bahwa saya ini warga negara dunia. God has blessed me, Karena Tuhan sudah memberkati saya and the businesses that I do, dan bisnis yang saya lakukan, that He have allowed me to travel around the world. Tuhan itu membuat saya bepergian ke seluruh dunia. Many times alone, Banyak kali saya sendiri, but every year I bring my family to travel around the world. tetapi 1 month. setiap tahun saya pasti akan bepergian dengan keluarga saya keliling dunia selama 1 bulan. And we are so blessed. Dan kami sangat diberkati. So blessed to stand today here Sangat diberkati sehingga kami bisa berdiri saat ini and watch the world going into chaotic times. dan melihat dunia ini sedang masuk ke masa huru-hara. Temanggung, I feel maybe you are a little bit sheltered away from the information of the world. Mungkin kalau kota Temanggung ini ada agak sedikit berbeda karena kita tidak mendapatkan banyak informasi tentang dunia. Which is good, Itu baik saudara. because right now I tell you there's no good news. Karena sekarang tidak ada kabar baik. The world is in turmoil. Karena dunia ini sedang hancur. The world is in disorder. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja. The world is going crazy. Dunia ini sedang menjadi gila. And you are here, Dan saudara ada di sini relax. menikmati. You are not alarmed. Sorry? Alarmed, like, Saudara itu tidak khawatir ya. which is good. Itu baik saudara. Because that is the blessing of God. Karena itu adalah berkat Tuhan.
what happens when an ordinary person meets a man of faith? Jadi hari ini saya akan bahas bagaimana orang yang biasa-biasa saja itu bisa berjumpa dengan orang yang punya iman. Last night after the ministry, Tadi malam ketika selesai ibadah, went back to my hotel saya pergi ke hotel, kembali ke hotel. and I was planning what to speak today. Dan saya sedang mempersiapkan apa yang ingin saya bicarakan hari ini. And that's my style. Dan ini cara saya, saudara. I travel around the world and I speak. I don't prepare a message Saya bepergian ke seluruh dunia itu saya tidak pernah mempersiapkan khotbah saya. until the night before. Sampai satu malam sebelumnya. I always believe Saya selalu percaya eating fresh bread. untuk memakan roti yang I segar. don't like bread cold, Saya tidak suka roti yang sudah dingin, cooked yesterday. yang sudah dimasak I kemarin. want bread today. Saya mau roti yang hari ini. I marry a Mexican woman Saya menikahi seorang perempuan Meksiko. and the bread in Mexico is numero uno. Roti di Meksiko itu numero uno, nomor satu. Delicious. Sangat enak. So I'm used to eating fresh bread. Jadi saya itu terbiasa untuk makan roti yang baru dibuat. And I told the Lord, Lord, I want to minister fresh word. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau melayani firman yang baru. Yes, amen. Ya, amin. So I believe today God has a fresh word for all. Jadi saya percaya bahwa hari ini Tuhan itu mempersiapkan roti yang baru untuk Let kita us pray. semua. Father Lord, we thank Mari you. kita berdoa, Bapa kami berterima Thank you kasih. as you take charge of this morning. Terima kasih karena Engkau yang memimpin pagi hari Thank ini. you as you take charge of my mouth, my tongue. Karena Engkau yang akan memimpin My lidah dan mind, my bibirku, soul. pikiranku, jiwaku. As I stand here, Pada saat saya berdiri di tempat proclaiming ini dan your memproklamasikan goodness and kebaikan-Mu your mercies dan kebaikan endureth forever. anugerah-Mu yang luar Amen biasa. and amen. Selama-lamanya. Amin. Hallelujah. Amin. 1 King 17. 1 Raja-Raja 17. This is a famous part of the Bible. Ini adalah sebuah ayat Alkitab yang sangat terkenal. We all know Kita semua tahu about Prophet Elijah. tentang Elia. But if we look at the circumstance Tapi of ketika that meeting, ketika kita melihat kepada situasi dari pertemuan itu, first, a meeting that God instructed him to attend. yang pertama adalah itu adalah sebuah pertemuan di mana Tuhan yang menyuruh When untuk all the food, dilakukan. when all the food was gone in the land because of a tremendous drought. Ketika makanan-makanan semua itu hilang lenyap karena begitu ada huru-hara. And at the brook where Elijah was resting, where all the food also stopped. Dan di tempat di mana Elia itu juga sedang beristirahat, di mana makanan semua itu habis, God appeared to his prophet and say, go now to the city of Zarephath. Tuhan itu berbicara bagi Elia dan dikatakan bahwa pergilah ke kota Serafet. And you are going to meet a lady at the well. Her name is the woman of Zarephath. Dan engkau akan berjumpa dengan seorang perempuan yang ada di sumur dan namanya adalah perempuan dari Serafet. So when God ordains a special meeting Jadi ketika Tuhan itu mempersiapkan sebuah pertemuan yang spesial for his prophet, untuk nabinya, wow, something tremendous is going to happen. ada hal luar biasa yang akan terjadi, saudara. So this encounter between a powerful man of God Jadi pertemuan yang luar biasa ini dari anak Allah yang luar biasa and one ordinary widow dan kemudian seorang janda yang biasa-biasa saja who was already at the end of her life, yang mungkin itu berada di masa akhir hidupnya. whom the Bible says she was going to prepare that little flour and make one cake so that she and her son can eat their last meal. Jadi mungkin di mana Alkitab mencatat bahwa mereka itu sedang mempersiapkan kuenya supaya itu mungkin akan menjadi makanan terakhir bagi dia Maybe dan some of anaknya. you here are also in that situation. Mungkin beberapa dari saudara hari ini tuh sedang berada di situasi yang sama. Maybe not in the context of food, Mungkin bukan masalah makanan, but it could be in the context of a sickness, tapi mungkin konteksnya adalah sakit penyakit a broken relationship, atau hubungan yang rusak. something that is so important to you, but you have no more option. Ada hal-hal mungkin yang sangat penting di hidup saudara, tapi saudara sudah tidak punya pilihan. So last night, as I was looking at my phone, Jadi tadi malam ketika saya sedang melihat handphone saya, some of the scriptures, ada beberapa ayat Alkitab. guess what?
Coba My tebak. phone battery died. Tiba-tiba handphone saya tuh mati, baterainya habis. And I didn't have the adapter for charging my battery. Dan saya tidak punya adaptor untuk cas handphone saya. So I was telling myself, I'm also tired. Jadi saya bilang sama diri saya, ya saya juga capek sih. So I said, never mind lah, tomorrow I continue. Jadi saya, ya sudahlah, enggak apa-apa, besok pagi saya akan lanjutkan. You know, when you are relaxed, you are relaxed. Saudara tahu apabila saudara bisa relax, maka saudara itu I bisa slept. relax. Jadi saya I tidur. only know that I will speak something about the book of First Kings. Jadi saya hanya tahu bahwa saya akan menceritakan berbicara mengenai buku dari raja-raja. This morning, Pagi hari ini, I woke up, saya bangun, I heard a little bit of children. saya dengar gitu, ada anak kecil kok kayak cicit gitu. Then I say, Kemudian saya bilang, what time is it? ini udah jam berapa ya? So in the hotel, there's no clock. Jadi di kamar hotel kami itu tidak ada jam, My phone is dead. kemudian handphone saya mati, So I took the reception, I called the reception. Hello reception, kemudian what saya time is telepon it? ke resepsionis, saya tanya ini sudah jam berapa ya? Oh, Pak, it's 6 a.m. and 19 minutes. Pak, Wah! ini sudah jam 6 lewat 19, langsung wow. Because brother is coming to pick us at 6:30. Karena saudara akan jemput kami itu 6.30. So I quickly get up and Kemudian saya tiba-tiba langsung change bangun, and everything. langsung mandi I siap-siap. met Pak Charles, Saya ketemu dengan Charles, our coffee. kita ngopi sebentar. So until now, Dan bahkan sampai sekarang pun, I never prepared a message. saya bahkan belum ada waktu untuk mempersiapkan But pesan I ini. know Tapi saya tahu, God is going to give us a great encounter today. Tuhan itu akan membuat kita bisa berjumpa dengan Dia hari ini. Why? Kenapa? Because God always show up when we are in need. Karena Tuhan itu selalu ada, selalu kita bisa lihat Tuhan ketika kita sedang membutuhkan. You must understand, Saudara harus tahu, when you encountered Jesus at the very first day of your life, with pada him, saat saudara berjumpa dengan Tuhan di hari pertama di kehidupan saudara, Jesus loves you Yesus itu so much sangat mencintai saudara. that he don't want to leave you. Bahkan Yesus itu tidak mau meninggalkan And saudara. can you form an idea in your mind Bisa. how Jesus don't want to leave you? Bisa enggak kira-kira kita punya ide bagaimana Yesus itu tidak How? mau meninggalkan kita? Bagaimana caranya? Some Christian, they say, oh no, don't trouble Jesus. Ada beberapa orang Kristen mungkin bilang, oh sudahlah jangan ganggu Yesus. Oh, we shouldn't be troubling God. Oh kita jangan mengganggu Tuhan. But let me tell you, Tapi biarkan saya bilang hal ini the saudara. minute you ask Jesus to come into your heart, Di menit, di detik di mana saudara sudah mengundang Yesus masuk ke dalam hati saudara, let me give you a visual experience biarkan saya memberikan sebuah pengalaman secara visual. like that. Seperti itu. Charles asked Jesus, please come into my heart. Charles mengatakan kepada Yesus, tolong masuk ke dalam hati saya. Jesus will come. Yesus akan datang. Jesus will not stand here and say, hey Charles. Yesus tidak akan berdiri dan kemudian Oh, bilang Jesus. tiba-tiba, hey Charles. Jesus will not stand from heaven and say, hello Charles. Atau Yesus tidak akan hanya dari surga kemudian cuma bilang, halo Charles. Let me tell you, Ini biarkan saya katakan hal ini Jesus saudara. come like that. Yesus akan datang seperti Stop. ini. Dan untuk mendekat Do you know that? langsung. And Charles want to walk there, you walk. Dan pada saat Charles akan And berjalan ke situ, Jesus Yesus akan follow. ikut. Like that. Seperti itu saudara. You know, when you ask Jesus to come, he is so happy. Pada saat saudara mengundang Yesus masuk ke dalam hati saudara, that dia you itu sangat accept senang. him. He will never leave you. Pada saat saudara menerima Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan And then saudara. he write in the Bible, he says, I will never leave you nor forsake you. Karena dicatat di Alkitab bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. So be encouraged and be joyful today. Jadi selalu punya semangat dan selalu bersuka cita hari ini. Your situation may be the same as the widow of Zarephath. Karena mungkin situasi saudara itu sama seperti seorang janda di Serafet. Little bit of flour, Mungkin bunganya hanya sedikit. going to find some sticks to make a fire, Bukan bunga ya, sorry. Tepungnya cuma sedikit. going Kemudian to bake a piece of bread mau bikin roti and die. dan mati. Wadoy, Waduh, die. mati saudara. What hope is there? Itu pengharapan seperti apa itu? If we are like her, how do we feel when we are preparing that meal?
Kalau How? misalnya kita itu seperti seorang janda itu, bagaimana kita akan mempersiapkan makan terakhir kita? Very, very sad. Sangat-sangat menyedihkan. Because it's a death without hope. Karena itu adalah kematian tanpa pengharapan. This is the world Dan that is ini, out there today. dan ini dunia yang ada di luar sana sekarang. They have no hope. Mereka tidak punya pengharapan. Because nobody tell them about the love of Jesus. Karena tidak ada yang bilang sama mereka cintanya Tuhan seperti apa. Amen. Amin. So I want to encourage you, don't let your trouble you. Jadi saya ingin menyemangati saudara, jangan biarkan masalah saudara itu membuat saudara itu down terus. Whatever issue you face, Apapun isu yang saudara sedang hadapi sekarang, God will make a way. Tuhan akan membuat jalan. Amen. Amin. One church pastor in Malaysia Ada sebuah pastor di Malaysia, called me telepon saya, and say, hey brother, I need you to pray for one of our drummer. dan bilang bahwa, saudara tolong doakan bagi salah satu pemain drum kami. I said, what happened, pastor? Saya tanya, ada apa? Oh, he tried to commit suicide. Oh, dia berusaha untuk bunuh diri. How? Hah, kok bisa? When I see him in church, he's so normal. Pada saat saya melihat dia di gereja, dia tuh sangat normal. Talk normal. Berbicara dengan normal, Wow. tersenyum, Everything normal. semuanya normal. And now he want to die. Dan sekarang dia mau mati. How come? Kenapa? How come? Kenapa? He overdose drug, take a lot of drug. Kenapa? Dia makan begitu banyak obat-obatan sampai They found overdosis. him in a car on the highway. Dan ditemukan di mobil di jalan tol. And managed to save his life. Dan untungnya orang tersebut bisa diselamatkan. So because I support the pastor, Karena saya mendukung pendeta itu, I decide to stop my work and go to the city to see him. saya mau untuk tinggalkan dulu pekerjaan sebentar, kemudian pergi ke kota itu untuk melihat dia. And at the hospital, I see him. Dan di rumah sakit saya lihat dia, Only thing he can do is cry. yang bisa dia lakukan hanya menangis. Is cry. Menangis. Because he has no more hope. Karena sudah tidak ada pengharapan lagi di hidupnya. That's why he want to die. Makanya kenapa dia mau mati. So, we may all look normal. Jadi mungkin kita semua kelihatan We normal-normal put up saja. a very good front. Mungkin secara kasat mata kita kelihatan baik, But the end of the day, tetapi di akhir harinya, our problem will still be problem. masalah kita tetap akan menjadi sebuah masalah. Some problem become problems. Bahkan masalah itu bisa menjadi masalah dan masalah lainnya. So I want to encourage you. Jadi saya ingin memberikan semangat bagi God saudara. will never leave you or forsake you. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dan Never. meninggalkan kita. Tidak pernah. Never. Tidak pernah. I'm going to share with you Saya akan sharingkan hal ini, my own life. kehidupan pribadi saya. So many times Berbagai banyak waktu, I get into trouble. saya pernah ada dalam masalah. As a business person, Sebagai seorang pebisnis, sometimes we make mistake. kadang-kadang kita melakukan kesalahan ya. Sometimes the weather or the climate of the business world work against us. Kadang-kadang mungkin cuacanya itu yang ada di dunia bisnis kita itu sedang menyerang kita. So like last night when I stand here and talk to you about the business, Jadi seperti kayak tadi malam misalnya ketika saya sedang berbicara mengenai bisnis bagi saudara, it's easy to talk about business, adalah mudah untuk berbicara tentang bisnis. but you never see my tears Tapi saudara tidak pernah melihat air mata in my saya closet di rumah saya when the business fail. pada saat bisnisnya hancur. Yes, Ya, and it's not about money, dan ini bukan tentang uang, it's about the business. ini tentang bisnisnya. And many times only by the grace of God Dan banyak waktu hanya karena kasih karunia that Tuhan, I'm able to overcome supaya saya itu bisa keluar, and get up kemudian bangkit kembali, and fight. dan berperang kembali. If not, Kalau tidak, I also will commit suicide. mungkin saya juga akan bunuh diri, saudara. Because sometimes the pressure is so hard. Karena kadang-kadang tekanan itu sangat dekat, sangat dalam. In the year 2008, Tahun 2008, I left my company saya meninggalkan perusahaan saya of the keypad manufacturing dari perusahaan pembuat tombol because
2008, the first iPhone was invented. Karena tahun 2008 iPhone pertama itu dikeluarkan. And I know, Dan saya tahu, because my main business was making keypad for cell phones. karena waktu itu bisnis utama saya adalah membuat tombol untuk handphone. iPhone touchscreen, iPhone itu kan touchscreen, no keypad. tidak ada tombolnya. And I was looking many places to buy company with LED screen Dan saya itu pergi ke beberapa perusahaan untuk membeli layar LED. so that we can make the jump. Supaya kita bisa bangkit kembali. But everybody else was looking for small companies that produce LED screens. Tetapi banyak orang itu mencari perusahaan-perusahaan kecil yang membuat layar LED pada So zaman I itu. was unsuccessful to Jadi- make the change. Jadi pada saat itu saya tidak sukses untuk membuat perubahannya. So my company closed Kemudian perusahaan saya tutup. because no more use. Karena sudah tidak ada berguna lagi, Yeah, saudara. you can use the keypad for the credit card machine, Ya, saudara bisa punya keypad mungkin untuk mesin kartu kredit. but those keypad only make 30 cent, 40 cent. Tetapi keypad seperti itu tuh harganya hanya 3.000, 4.000 rupiah. And we are used to high technology handphone keypad. Kita ini terbiasa, kami ini terbiasa dengan teknologi yang tinggi menggunakan keypad itu. To make the shift from high technology back to normal is very difficult. Jadi untuk membuat perubahan dari teknologi yang mutakhir pergi ke teknologi yang biasa itu sangat sulit. And we have 17 factory around the world, Dan kita punya 17, kami punya 17 pabrik di seluruh dunia. all closed. Semuanya tutup, saudara. So I quit. Dan saya berhenti. At that time, Pada saat itu there was a big financial crash ada krisis ekonomi yang luar biasa. in the world. It's called the subprime crash. Di dunia ya, namanya itu subprime crash atau krisis dunia lah. It started with the property bubbles. Dimulai dari hancurnya harga-harga properti. But Tapi financially, I was very stable secara finansial keuangan saya itu stabil. because I in the last 10 years, I made a lot of money. Karena selama 10 tahun terakhir saya sudah mendapatkan begitu banyak uang. So I was a little bit free, Jadi pada saat itu saya sedang free, saya sedang bebas. and one friend called me. Kemudian satu teman saya telepon saya. Hey, brother, Saudara, I want to introduce you to something special. saya ingin memperlihatkan kepadamu kepada sesuatu yang spesial. So I say, yeah, what? Jadi saya bilang, ya apa itu? He say, there is a one gold mine in central Vietnam. Dia bilang ada satu tambang emas di Vietnam Tengah Already have gold, yang sudah punya emas. but they want investment to increase the capacity. Tetapi mereka butuh investasi tambahan untuk meningkatkan So I kapasitasnya. thought, hey, Jadi saya oh, bilang, oh emas not loh. bad. Emang seburuk apa emas itu? So in 2009, Jadi tahun 2009, I invested to buy the gold mine. saya menginvestasikan untuk membeli tambang emasnya. Remember, at that time of my life, Ingat ya, pada saat itu di hidup saya I was very successful. sangat sukses. I live in the same area where a lot of the prime minister and minister in Singapore live. Di Singapura itu rumah saya itu bersebelahan semuanya dengan pejabat-pejabat petinggi-petinggi Singapura. The house I live in was worth over $40 million. 40. 40? Oke. Rumah saya dulu di Singapura itu harganya kurang lebih 400 miliar. I do exercise with my wife, walking in the morning, I see the minister here. Saya bisa jogging pagi-pagi, saya bisa melihat Perdana Menteri di sini, Menteri di sana. Top area in Singapore. Area yang luar biasa yang top di Singapura. I have 7 apartments. Saya punya 7 apartemen, I have another bungalow house. bahkan saya juga punya rumah bungalow. I make a lot of money in real estate. Saya membuat begitu banyak uang di real estate. I have bank account, all millions of dollars. Rekening bank saya dulu itu jutaan dolar atau puluhan miliar isinya selalu. I have many cars. I love cars. Saya punya begitu banyak mobil, saya suka dengan mobil. And I went Kemudian saya pergi and I bought. dan saya beli. And I bought another mine. Dan saya beli lagi tambang yang lain. So I become my own 2 gold mine. Jadi saya punya 2 tambang emas. And we just work. Dan kita cuma kerja. After 2.5 years, Setelah 2,5 tahun, now is 2011, tahun 2011 berarti. we were taking out gold already.
Kita sudah mengambil, emas itu sudah dapat kami ambil. Every week about 3 to 400,000 US dollars. Kira-kira setiap minggu itu nilainya sekitar 3 sampai 4 miliar. My rupiah. gold mine is top Dan tambang emas saya itu adalah yang top in all Vietnam. di seluruh Vietnam. We drill with the same drill for the Kita- MRT of Singapore. Kita ngebor, bornya itu bor yang sama dengan kereta yang ada di Singapura. I put all my money in. Semua uang saya itu saya taruh di situ. And one day the military came and took us out. Dan suatu hari militernya itu tiba-tiba datang dan mengusir kami. Out. Keluar. So all out. Jadi semuanya itu harus keluar. I lost everything. Saya kehilangan segalanya. I have to sell my house. Saya harus jual rumah I saya. have to sell all my apartments. Saya harus jual semua apartemen saya. Wow. Wow. Become zero. Menjadi nol, saudara. All my cars sell. Semua mobil-mobil saya jual. Everything sell. Semuanya itu saya jual. My watch sell. Bahkan jam tangan saya pun harus saya jual. Can you imagine Bisa saudara bayangkan if you were me? kalau misalnya saudara jadi saya What waktu do itu. you do? Apa yang akan saudara lakukan? What do you do? Apa yang akan saudara lakukan? Wow, it's the end of the book of my life. Oh, mungkin ini adalah akhir dari buku di hidup saya. Very, very painful. Sangat menyakitkan. You cannot imagine. Saudara mungkin tidak bisa bayangkan ya. From hero to zero. Dari seorang pahlawan menjadi seseorang yang tidak ada Financial. apa-apanya. Secara finansial. I was so poor Saya sangat miskin, that I don't even have. bahkan saya tidak punya. One day, I don't even have the cash to buy one plate of chicken rice. Bahkan satu hari pernah saya tidak punya uang hanya untuk membeli nasi ayam. That was me. Itu saya dulunya. From hero to zero. Dari seorang pahlawan menjadi seseorang you yang tidak know- ada apa-apanya. Many people in my condition and position, Tetapi banyak orang di kondisi saya dan posisi saya, they will go to the top of the building and I'm Superman. mereka akan naik ke gedung Finish. yang tinggi dan kemudian tiba-tiba jadi Superman. Langsung bunuh diri saja. Langsung buri. Haha. Bunuh diri. So, Jadi, I refuse. saya menolak. I say, God, Saya bilang, Tuhan, all the money that I lost semua uang yang sudah saya hilang, is because you blessed me. itu karena Tuhan yang memberkati saya. It's your money. Berarti itu uangmu, It's Tuhan. never my money. Itu tidak pernah menjadi uangku, Tuhan. So I will take it. Jadi saya akan ambil itu, I will continue to love you. dan saya akan terus untuk mencintai I Tuhan. will continue to serve you. Saya akan terus untuk melayani I Tuhan. will continue to bless you. Dan saya akan terus untuk memberkati Tuhan. That's my decision. Itulah decision saya, keputusan saya. At one time in my life, I don't wear this style of suit. Dan di hidup saya dulunya, jas saya ini tidak seperti My ini. simplest suit was a Giorgio Armani Le Collezione. Jas saya dulu yang paling sederhana itu Giorgio Armani. Itu brand mahal, One saudara. suit, $10,000. Satu jas itu kurang lebih 100 juta. All gone. Semuanya itu hilang. But Tapi my salvation stayed. keselamatan saya tetap tinggal. I never give up on God. Saya tidak pernah menyerah dengan Tuhan. Because Karena He say, I will never leave you Tuhan bilang, nor forsake you. saya tidak akan pernah membiarkan ataupun meninggalkan engkau. So, Jadi, we have many, many problems. kita punya begitu banyak masalah. I'm trying to raise money to pay the debt. Kemudian saya berusaha untuk bekerja lagi supaya saya bisa bayar hutang. Now, I lost everything. Sekarang saya kehilangan segalanya. But I still owe one bank Tetapi saya masih berhutang kepada satu bank, $1 million Singapore. 1 juta Singapura, 10 miliar. But I have zero, no more, nothing. Tapi saya sudah tidak punya apapun, saudara. I asked some friend Kemudian saya minta kepada teman saya, who I have blessed them before. yang sudah pernah saya berkati dulunya, Brother, brother, can help. boleh tolong saya? Oh, I tell you, a lot of excuse. Oh, saya bilang ya, akan banyak, mereka tidak akan mau. Banyak My experience alasannya. is when you need money, nobody will come to you. Pengalaman saya adalah seperti ini, apabila saudara butuh uang, tidak akan ada orang yang you datang have a kepada nice saudara. house, you have a Tetapi nice apabila car, rumah you saudara bagus, mobil nice saudara everything, bagus, semuanya many bagus, people come to you. semua orang akan datang kepadamu. And I realize Dan saya menyadari, that is the way of the world. begitulah sistemnya dunia. Don't need to get angry and hate them. Jangan, enggak usah marah atau Jangan.
Nggak usah marah. They are human. Karena mereka adalah manusia juga. So I say, Lord, it's only you and me. Jadi saya bilang, Tuhan ini hanya engkau dan saya. I just prayed. Saya berdoa, I trust the Lord. saya percaya kepada Tuhan. I trust the Lord. Saya percaya kepada I Tuhan. pray. Saya berdoa, And it seemed like never go away. sepertinya tuh kok enggak ada hasilnya ya. Because the lawyer from the bank keeps sending the letter. Karena pengacara terus-menerus kirimkan surat kepada saya. I only know Saya hanya tahu that in my prayer I told the Lord, Lord, bahwa di doa saya cuma bilang you gini, put me in business. Tuhan engkau taruh saya di dunia I will bisnis. never be declared a bankrupt in the name of Jesus. Saya tidak akan pernah deklarasi bangkrut di dalam nama Tuhan Yesus. I say no. Saya bilang tidak. I will be successful. Saya tetap akan menjadi sukses. So now, next week is the court case in Supreme Sekarang Court, minggu depannya itu adalah di mana saya itu harus menghadapi hakim, High Court. Because of the Mahkamah Agung. The amount is big, so every Karena amount big, nilainya itu terlalu besar, saudara. go to High Court. Jadi semuanya itu harus pergi ke And Mahkamah my Agung. lawyer say, how? Dan Mr. Ong, pengacara saya bilang gini, gimana caranya nih Pak I Ong? said, I'm trusting the Lord. Saya bilang gini, saya percaya kepada Tuhan. One day, Suatu hari, my sister called me. saudara saya itu telepon saya. Philip, Philip, my friend from my church, they want to see you. ada satu teman saya dari gereja saya itu mau I said, ketemu "Who?" dengan kamu. Siapa? She tell me the name, I don't know them. Namanya ini gitu. Tapi saya enggak tahu mereka itu siapa. I say, but I don't know them. How come they Kemudian want to see me? saya bilang, loh saya kan enggak kenal mereka. Kok mereka mau ketemu saya? My sister said, I don't know. Saudara saya bilang, saya enggak tahu. They just said they want to see my brother. Mereka hanya bilang bahwa mereka mau ketemu dengan Pak Ong. So I go, Jadi saya pergi, I meet them in a McDonald's. saya ketemu mereka bahkan di McDonald. And when they came, Dan pada saat mereka datang, I never know them before. saya bahkan tidak pernah kenal mereka. I saw the husband talk to the wife. Saya melihat suaminya itu bicara sama istrinya. So when they came, Jadi pada saat mereka say, datang, hello, hello. saya bilang halo, halo. I said, why do you want to see me? Saya bilang, saya tanya, kenapa saudara ingin ketemu saya? Do I know you? Have we met before? Apakah saya kenal dengan bapak, ibu? Saya pernah ketemu enggak They say sebelumnya? no. Mereka bilang enggak. I said, then why? What's this meeting about? Kemudian saya tanya, terus pertemuannya ini maksudnya apa ya? And the lady, Kemudian perempuan itu, ibu itu, I remember she said, Philip, saya sangat ingat dia bilang gini, Philip, we do not know you, kami tidak kenal engkau, but we know that God loves you. tapi yang kami tahu adalah Tuhan itu sayang kepada kamu. I say, amen. Saya bilang amin. Then the husband take out a check Kemudian suaminya tiba-tiba keluarin cek, and give to me. kasih kepada saya. I opened 300,000 Singapore dollars. Saya buka, loh nilainya 3 Waduh! miliar. Waduh! I say, what is this? Saya bilang, apa ini? The husband say, I dream about you, brother, Suaminya bilang gini, saya itu mimpi tentang kamu. and God tell me to bless you with $300,000. Dan Tuhan bicara sama saya untuk memberkati kamu 3 miliar rupiah. This is miracle. Oh ini kan mujizat. This is miracle. Ini mujizat. So I told my lawyer, okay, tell the bank, blah, blah, blah. We delay the court case another 2 months. Jadi kemudian saya bilang kepada pengacara saya, oke, bilang sama bank saya bisa bayar dulu sebagian supaya kita bisa pending Mahkamah Agungnya 2 bulan. 1 week later, 1 minggu kemudian, my sister called me. saudara saya telepon saya lagi. Philip, Philip, they want to see you again. mereka mau ketemu kamu lagi. Wah, Wah, now I scared. Saya takut. saya I takut. think now they want to take the money back. Mungkin sekarang mereka meminta uangnya kembali ya. So I went, same place. Jadi saya pergi lagi di tempat yang sama. This time they come, hi, hello. Kali ini mereka datang, hai, halo. And the lady say, Philip, Dan istrinya bilang gini, Philip, Jesus really, really love you. Yesus itu sangat-sangat mencintaimu. Pick out another check, Dia ambil lagi ceknya, saudara. $700,000. 7 miliar rupiah. Wow! Wow, They don't know I need to pay 1 million to the bank. mereka tidak tahu kalau saya itu berutang sama bank itu 10 miliar. But God knows. Tetapi Tuhan tahu. And God used them. Dan Tuhan memakai And God mereka. provide for them. Dan Tuhan menyediakan bagi mereka. Who, in the context of
the 21st century now, Siapa sih di konteks abad 20 ini sekarang take good money from the bank and give to someone they don't know? yang mengambil uang dari bank kemudian memberikan kepada orang yang tidak dikenal? Do you know Siapa? someone in Temanggung? I can know them also? Ada enggak mungkin seseorang di Temanggung yang mungkin saya kenal? No one. Tidak ada, saudara. Only God. Hanya Tuhan. See how God provides Lihat bagaimana Tuhan itu menyediakan when someone trusts in Him. pada saat seseorang percaya kepadanya. Everything about our relationship with God Semuanya itu tentang hubungan kita dengan Tuhan is faith. adalah iman. If you don't have faith Apabila saudara tidak punya iman in Jesus Christ, di dalam Yesus Kristus, let me tell you, saya bilang hal ini ya saudara. I feel very sorry for you. Saya sangat sorry, kasihan untuk diri saudara. Because you're missing out on the great appointment and miracles of God. Karena saudara kehilangan mujizat yang begitu luar biasa dari Tuhan. So whatever situation that you are in today, Jadi apapun situasi yang saudara sedang hadapi sekarang, the Bible says, call unto those things that are not as though they are. Alkitab itu mencatat bahwa panggillah mereka yang mereka itu mungkin tidak tahu mereka itu siapa. That means if you see death, Artinya apabila saudara melihat if kematian, you see poverty, apabila saudara lihat kemiskinan, if you see sicknesses, apabila saudara lihat sakit penyakit, if you see no way out, apabila saudara tidak melihat jalan keluar, call unto them, there is a way out. panggil kepada mereka bahwa akan ada There jalan is keluarnya. prosperity. Akan ada kemakmuran. In the name of Di Jesus, dalam nama Tuhan I Yesus. tell you, Saya bilang hal ini saudara. God will honor your faith. Dan Tuhan akan menghargai iman saudara. Maybe God will not honor your knees praying Mungkin- every day, fasting. Maybe Mungkin- God will not honor that. Mungkin Tuhan itu tidak akan menghargai lutut saudara atau puasa saudara. But God cannot deny your faith. Tetapi Tuhan tidak bisa Why? Because tidak when you- menghitung iman itu. When you speak in faith, Karena apabila saudara berbicara dengan iman, you get to the level the same as God. saudara akan masuk ke level yang sama dengan Tuhan. Because God never do. Karena Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu, God only speak. Tuhan hanya berbicara. From the very beginning of time, Dari awal mulanya waktu, God only speak. Tuhan itu hanya berbicara. Let there be. Let there be. Biarlah Let there terjadi, be. biarlah terjadi, biarlah terjadi. I'm not saying that you should not fast, you should not pray. Saya tidak bilang bahwa saudara itu tidak perlu untuk berdoa atau tidak perlu untuk berpuasa. If it enhances your level of faith, good. Apabila hal itu membuat level iman saudara itu bangkit, If you lakukan. feel that is the way I am taught to get faith, do it. Apabila saudara menganggap bahwa inilah caranya saya untuk meningkatkan iman saya, lakukan hal itu. But there is also another way to get faith. Tetapi ada juga hal yang lain saudara bisa lakukan untuk mendapatkan And iman. many times faster Dan dengan cara yang lebih cepat is to ask. adalah untuk meminta. God wants us to ask. Tuhan ingin kita untuk meminta. When we ask Pada saat kita meminta and when we believe, dan pada saat kita percaya, wow, wow, God will move the heaven to move. Tuhan itu akan menggerakkan surga bagi kita. He will bless you. Dan dia akan memberkati kita. You only need to ask. Kita hanya perlu untuk You meminta. only need to believe. Kita hanya perlu percaya. You don't need to do. Saudara tidak perlu melakukan You apapun. believe and you Saudara receive. percaya saja dan terima. I love this Saya sangat suka hal ini. lifestyle of asking and believing. Saya suka cara hidup untuk meminta dan percaya. I can stand here today and talk until tonight. Saya bisa berdiri hari ini dan berbicara sampai malam. All the great miracles in my life. Bagaimana mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi di hidup saya. He is an amazing God. Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. He is the best thing in my life. Dia adalah hal yang terbaik yang pernah ada di hidup saya. He is priceless. Tuhan itu tidak ada harga. Priceless. Tidak punya harga. You cannot explain, you cannot understand. Tidak bisa dinilai, tidak bisa dimengerti, tidak bisa dijabarkan. As well as you cannot put a value in God. Sama seperti saudara itu punya nilai di hadapan Tuhan. He is your God. Sorry? He is your God. Dia adalah Tuhan saudara. He is my God. Dia adalah Tuhanku.
He is the God for the widow at the well of Zarephath. Dia adalah Tuhan dari janda yang ada di Serafet. So here comes Elijah. Jadi datanglah Elia, The stomach making noise. kemudian perutnya sudah mulai keroncongan, lapar. Adoy. Aduh, Ayam penyet. ayam I penyet. wish. Wow. Saya kayak pengen ayam penyet. I have a good brother. Saya punya saudara In yang sangat Makassar. baik di Makassar. You must try his ayam penyet. Saudara harus coba Wah. ayam penyetnya. Sudah enak sekali. Sudah enak sekali. Wah. Pak Comot. Pak Comot nama When you go restorannya. Makassar, you must find Pak Kalau Comot. saudara pergi ke Makassar, saudara makan di Pak Comot. Very delicious. Sangat enak. But here is Elijah. Tetapi datanglah Elia. He only follow what God tell him to do. Dia hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan. So Elijah wait at the well, Jadi kemudian Elia itu menunggu di sumur. and here comes a woman without faith. Dan datanglah perempuan tanpa iman. A woman who do not know God. Perempuan yang tidak mengenal Allah. A woman who has lost everything. Perempuan yang kehilangan A segalanya. woman who is going to die. Perempuan yang akan mati pada hari itu. She have nothing left. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. All hopelessness. Semuanya itu tidak punya harapan. Maybe today some of you Mungkin have hari nothing ini left. ada beberapa dari saudara yang sudah tidak punya pengharapan. And you are here now. Dan saudara ada di tempat Let me ini, tell you the good news. biarkan saya bicara kata bagus He ini. is your everything. Tuhan adalah segalanya bagi hidup saudara. He is your everything. Tuhan adalah segalanya. Just ask Hanya minta saja. and watch him do it. Dan lihatlah Tuhan akan Waduh. melakukannya. Waduh, So powerful. begitu berkuasa. Here comes the lady picking up the stick. Kemudian datanglah seorang perempuan ini mengambil, Elijah knew. dan Elia tahu. God make the appointment for him. Tuhan itu membuat sebuah pertemuan bagi dia. He knew her. Elia langsung tahu dia. So now is the most powerful encounter Nah, inilah pertemuan yang sangat luar biasa. between a faithless woman, Antara seorang perempuan yang tidak punya iman, a hopeless woman, perempuan yang tidak punya pengharapan, and a man of God. dan anak Allah. Waduh. Waduh, Showtime. ini waktunya beraksi. Elijah say, Elia bilang, hello, halo, what are you doing? ibu bikin apa? Oh, I am going to collect some wood to make a meal. Oh, saya ini mau ambil kayu-kayu untuk membuat makanan. Elijah say, can you give me a water? Elia bilang, boleh enggak kasih saya air? The lady have water, no problem. Kemudian ibu itu, perempuan itu punya air. Oke, tidak masalah. Then Elijah say, Kemudian Elia bilang, what are you going to do? engkau akan ngapain, bikin apa? So you see, God always goes straight to the problem. Jadi lihat ya, Tuhan itu selalu langsung ke titik permasalahannya. When you pray, Pada saat saudara berdoa, when you ask, pada saat saudara when you meminta, believe, pada saat saudara percaya, God goes straight to your problem. Tuhan itu langsung ke titik permasalahannya. You just don't worry. Saudara tidak perlu khawatir. You just ask. Saudara hanya perlu meminta. So the lady never asked. Jadi perempuan itu tidak pernah minta. The lady say, "Oh, I'm Perempuan itu I'm going to make the fire. saya mau bikin api, I'm going to cook a little bit of bread. saya mau bikin sedikit roti, This is the last roti. dan ini roti terakhir saya. I'm going to give my son and myself, Saya akan memberi makan anak saya dan saya, and then we are going to die." dan kemudian kami akan mati. Wow, what happened? Terus apa yang terjadi? Did the prophet say, "Oh, wow, so serious ah?" Apakah Nabi itu langsung bilang, wow ini serius sekali ya? The prophet say, Tidak, Nabi itu bilang apa? "Do it, Lakukan, but tapi give me the bread berikan roti itu kepada saya to eat first." untuk makan pertama kali. If you are the widow at Zarephath, Misalnya saudara itu adalah seorang janda dari Serafet. what do you think? Kira-kira saudara akan mikir apa? What do you think you will do? Kira-kira saudara akan lakukan apa? You, Kamu, crazy.
Orang gila ya? You are loco. Orang lokal. Loco is Spanish for crazy. Maksudnya adalah, oh loco. Loco itu maksudnya bahasa Spanyolnya gila. Go away. Pergilah. Yeah. Ya, But the lady, tetapi perempuan itu, even though she is in the hopeless situation, bahkan ketika situasinya sudah tidak punya pengharapan, she believed the word of the man of God. dia percaya kepada perkataan dari anak Allah itu. Because the man say that if you feed me first, Karena orang itu berkata apa? Kalau engkau memberi aku the makan duluan, flour and the oil in your house will never run dry. maka tepungmu dan minyak yang ada di rumahmu tidak akan pernah kering. What is that? Maksudnya That is called hope. artinya apa? Ada sebuah That is pengharapan. called hope. Ada sebuah pengharapan. If you have to use your faith, Apabila saudara butuh untuk menggunakan iman itu, it's because you hope for a good result. itu kenapa? Karena saudara mau ada pengharapan akan hasil yang baik. Some of you, maybe your land is not growing well. Ada mungkin beberapa dari saudara, mungkin tanah saudara itu You tidak don't have the subur. money to buy the fertilizer. Saudara mungkin tidak bisa beli pupuk. You don't have the money to hire the worker to help you. Saudara mungkin tidak bisa untuk memperkerjakan orang So untuk much menolong work. saudara, terlalu banyak pekerjaan. The fruit don't grow, but the weeds all keep growing. Kemudian mungkin buahnya itu tidak ada. Hopeless. Tidak ada pengharapan. Every day you look at your field, you don't know what to do. Setiap hari mungkin saudara lihat kepada lapangan saudara, Pray. saudara tidak tahu mau ngapain. Berdoa, Ask, minta, believe. percaya. And you know what? Dan saudara tahu, God will give you return. Tuhan akan memberi Big kepada return. saudara pengembalian, If you pengembalian yang sangat besar. If you believe, Apabila saudara percaya. even the ground and the fruit and the Bahkan vegetable tanah, will bahkan listen sayuran, to you. bahkan buah-buahan itu akan mendengarkan saudara. That is our power. Itulah kekuatan kita. Here Mulut kita and here. dan hati kita. Here and Sini. here. Dan di sini, Always short circuit. sorry, Here, short circuit. Here and here. Here and here, always short circuit. That means no result. oke. Kalau otak dengan mulut, kadang-kadang mereka tuh tidak bisa kerjasama, But- tidak ada hasil. Here Tetapi kalau di hati, is where Jesus lives. itulah tempat di mana Yesus itu tinggal. You connect your mouth to your heart, Saudara koneksikan mulut saudara dan hati saudara. and God will move mountains. Dan for you. Tuhan akan Amen. memberkati dan Tuhan akan Haleluya. menggerakkan gunung itu. So, Jadi, with the $700,000 check, dengan cek 7 miliar itu, I was weeping saya menangis. because I never tell these people I need one, Karena kan saya tidak pernah cerita kepada orang-orang itu kalau saya ini sedang butuh uang. but God knows. Tapi Tuhan tahu. So I settled the outstanding debt with the bank, Dan kemudian saya melunasi hutang saya di bank. and with a balance, I managed to negotiate a lower payment to settle the debt. Dan kemudian dengan uang saya itu saya bisa bernegosiasi untuk menurunkan bunganya. And with the money that balance, I make a new business, a medical business. Dan uang sisa yang ada yang saya pegang pada saat itu, mulailah saya dengan bisnis medikal kesehatan. And within 3 to 4 years, I was able to repay them the 1 million. Dan dari 3-4 tahun saya bekerja, saya bisa mengembalikan uang mereka 10 miliar. remember when I paid them. Saya sangat ingat ketika Say saya no. membayar mereka kembali, This is a gift. mereka bilang gini, lah enggak Gift perlu for you. dikembalikan, ini tuh hadiah. We didn't lend you. Hadiah untuk kamu, ini kami enggak pinjamin loh, tapi kami memberi. So I told them, Jadi saya bilang, thank you. terima kasih, I'm not repaying you, I'm giving you. saya tidak membayar kembali, tapi saya juga memberikan bagimu kembali. God is so good. Karena Tuhan itu sangat baik. Aduh, I cannot understand when people of God saya tidak bisa percaya, mengerti bagaimana orang-orang kepunyaan Allah, don't understand the God that they serve. mereka itu tidak mengenal Allah yang mereka sembah. It's very sad Itu sangat menyedihkan, saudara. because they are always defeated. Karena mereka tuh selalu Very terkalahkan. sad. Sangat menyedihkan. I used to be a pastor before in Mexico. Dulu itu saya adalah seorang pendeta pastor di Meksiko. I always scared of the telephone call after 12 midnight.
Saya itu selalu takut untuk angkat telepon setelah jam 12 malam. Always the telephone call. Oh, Pastor, Karena kenapa? Kalau ada orang telepon please selalu, come to the hospital. My son got shot. oh tolong pastor, tolong datang ke rumah sakit, anak saya kena tembak. Oh, Pastor, Oh pastor, my wife is sick. istri saya sakit. Yes, Ya, this is the life of pastor. begitulah kehidupan seorang pendeta. But we serve. Tetapi pada saat kita We tuh melayani, encourage kita tuh our menyemangati people to believe that God is able to do orang-orang bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan banyak hal. all their problems. Untuk setiap dari masalah kita. That's why today if you tell me, Makanya hari ini apabila saudara tanya saya, oh, Pastor, is impossible. oh pastor mungkin tidak mustahil, mungkin When I do mustahil. business, Pada saat saya melakukan bisnis my saya, CFO tell me, boss, impossible, direktur keuangan saya mungkin bilang, bos, nggak mungkin, too expensive, terlalu mahal, not enough money. tidak ada uang. To me, Bagi saya, if I act like a man on the earth, kalau saya berbicara atau saya seperti orang dunia, a regular businessman, seorang bisnismen yang seperti dunia, maybe I will agree with him. mungkin saya akan sepakat dengan direktur keuangan saya. Maybe they don't have to tell me, I already can see. It's Mungkin mereka impossible. bahkan tidak perlu bilang sama saya, mungkin saya juga bisa lihat bahwa hal ini mustahil. But Tapi I serve a God. saya melayani Tuhan, His name is I am possible. namanya adalah I am possible, aku mampu melakukan There segalanya. is no impossible as a word in heaven. Karena tidak ada kata mustahil di surga. When we see the word impossible, I-M-P-O-S-S-I-B-L-E. Karena bahasa Inggris itu impossible itu IMPOSSIBLE, Impossible. maksudnya adalah mustahil. God say, when he read, he say, I am possible. Tetapi ketika dikatakan dalam bahasa Inggris itu I am possible, artinya adalah saya mampu melakukan hal yang I mustahil. want to encourage you. Dan saya ingin menyemangati saudara. I want to encourage you. Saya ingin menyemangati saudara. Whatever problem you have, he can do it for you. Apapun masalah yang sedang saudara hadapi, Tuhan sanggup untuk Whatever. melakukannya. Apapun itu. There's nothing that he cannot do. Tidak ada hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Only believe. Hanya percaya. And when you believe, only ask. Dan pada saat saudara percaya, minta. He will deliver. Dia akan melakukannya. He will deliver. Dia akan melakukannya. He will deliver a Dia akan- solution Melakukannya, dia akan memberikan solusi that only we call the word miracle. yang mungkin kita tuh bisa menyebutnya dengan kata mujizat. That is the God I know. Itulah Tuhan yang saya kenal. What about you? Bagaimana dengan saudara? Do you know the same God? Apakah saudara kenal Tuhannya saudara? Maybe some of you here do not even know this God. Mungkin ada beberapa dari saudara yang tidak tahu bahkan Tuhan ini itu siapa. He is possible. Dia itu sanggup Every single situation di setiap situasi kita. is possible. Dia itu sanggup. So you know, Jadi saudara tahu, I look back at my life. saya melihat ke belakang mengenai hidup Sometimes saya. I was like the widow of Zarephath. Kadang-kadang saya itu seperti juga janda di Serafet itu. We know the story. Kita tahu ceritanya. After the lady gave the food Setelah janda itu memberikan makanan, first to Elijah. yang pertama ke Elia. What do you mean? Maksudnya apa? In the spiritual context, Secara roh, she gave a 10% to God. dia memberikan 10% kepada Tuhan. First, Yang pertama. she gave to God first. Dia memberikan kepada Tuhan hasil yang pertama. Last night I spoke here. Tadi malam saya berbicara di sini. Rule number 1, Rule yang pertama, if you want to be successful in your business, apabila saudara ingin sukses di bisnismu, give your tithes. harus berikan perpuluhan. Your 10% bring to the church. 10% bawa ke gereja. God will bless you. Dan Tuhan akan berkati saudara. God will bless you. Tuhan akan berkati If saudara. you want to see greatness, Apabila saudara ingin melihat hal yang luar biasa terjadi, only one way, be obedient. satu hal saja, taat. Be obedient. Taat. The Bible tells us, Karena Alkitab berkata, you bring your
tithes and your offering into my storehouse. Engkau membawa persembahanmu dan perpuluhanmu ke rumah In perbendaharanku Malachi 3. di Malakia 3. And Dan the God Almighty guarantee Tuhan yang luar biasa itu akan menggaransikan you a very big return. bahwa akan ada pengembalian yang lebih besar. So if you are in business, Jadi apabila saudara ada dalam bisnis, this is the best result. ini adalah hasil yang paling terbaik. Only give 10% and receive. Hanya kasih Plenty. 10%, dapatnya 90. But how come the people still don't do? Tapi bagaimana caranya orang masih belum melakukannya? So I want to challenge you today. Jadi saya ingin memberikan saudara challenge, tantang If you have saudara. a need, Apabila saudara ada any kebutuhan, need, don't need to be financial, any semua need, kebutuhan apapun itu, tidak perlu apakah itu finansial atau bukan, start to be obedient. mulai untuk taat. Whatever you make, Apapun yang saudara dapatkan, bring 10% and put in, kembalikan 10% ke gereja. and watch. Dan lihat, Watch how God is going to reward your obedience. lihat bagaimana Tuhan akan memberikan hadiah atas ketaatan kita. All of a sudden, Oh "Hey, tiba-tiba, oi, two people I don't know give me $1 million. 2 orang yang saya tidak kenal tiba-tiba kasih saya 10 miliar. Miracle. Itu mujizat saudara. Miracle. Itu mujizat. The widow, oh, Bahkan mungkin janda itu, after I give the bread to the man of God, my jar filled with oil. bahkan setelah saya hanya memberikan roti kepada anak Allah, My jar filled with wheat. tiba-tiba toples saya, buli-buli saya ada penuh minyak. Supernatural. Itu supernatural. Every day I wake up, full of oil. Setiap hari full saya of bangun, makanan, minyak berlimpah. Do you think that she is continue to be poor? Saudara pikir enggak, kira-kira dia tuh masih tetap miskin enggak? The Bible never Janda say. itu. But I Alkitab believe tidak pernah mencatat, tapi saya percaya. she became one of the wealthiest person in Zarephath. Dia menjadi salah satu orang yang sangat kaya di Zarephath. Because now she can make a lot of bread and sell. Kenapa? Karena sekarang dia sudah bisa membuat roti dan jual. Never finish her oil. Minyaknya tidak pernah habis, Never saudara. finish her wheat flour. Bahkan gandumnya itu tidak pernah habis. How many of us want that? Ada berapa banyak ya dari kita yang mau hal itu Every terjadi? day we have more than enough. Setiap hari kita punya berkelebihan. More than enough. Lebih dari cukup. You know, in my life I have been broke. Saudara tahu di hidup saya itu saya pernah tidak ada uang. Now I thank God that, thank you Lord, allow me to taste what is to be broken. Saudara tahu sekarang itu saya berterima kasih bagi Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih saya tahu rasanya untuk hancur. Rasanya tidak punya uang. It's no fun. Itu enggak enak It's saudara. very painful. Itu sangat It's menyakitkan. very hard. Sangat sulit. You know, in my life, Saudara tahu di hidup saya, before this incident, sebelum insiden ini, kejadian ini, I never walk, I never take bus, I never take MRT in Singapore. Never. selama saya kerja, saya tidak pernah pakai bus atau pakai kereta untuk pergi ke kantor di Singapura. Even Tidak pernah. I have driver in Singapore. Bahkan di Singapura itu saya punya supir. When I see the Alphard, Pada Toyota saat saya Alphard, lihat mobil Alphard, wah, buy. beli. My driver drive, Kemudian My children to supir saya akan setirin anak-anak saya pergi ke sekolah. we eat any restaurant, anywhere. Kita bisa makan di restoran mewah di mana-mana. No problem. Tidak masalah. One makan $10,000 pay. Sekali makan saya bisa 100 juta, bayar. Hey, Bayar. I come from that. Saya berasal dari kehidupan seperti itu. Until I go to the chicken rice store, $5 I cannot pay. Sampai saya datang pergi makan ayam penyet nasi ayam 50.000 saja saya tidak bisa bayar saudara. Cannot pay. Saya tidak bisa bayar. But my Tapi- joy was full. Sukacitaku selalu penuh. Even though my stomach was empty, my joy was full. Meskipun perut saya kosong, sukacita saya tetap penuh. And today I can tell you, there Dan hari is ini hope. saya bisa bilang ada pengharapan. I went through the fire Bahkan saya sudah melewati api itu. and I came out stronger. Dan saya datang dengan lebih I kuat lagi. believe God will restore back everything to me. Dan ketika Tuhan mengembalikan semuanya kepada saya, And many, many more houses, many, many more cars. dan kemudian saya beli lagi banyak rumah, saya beli lagi banyak mobil. But today, Tapi hari ini, it's not important. hal itu sudah tidak penting To saudara. me, it's not important anymore. Bagi saya itu sudah tidak penting.
As long as I have Jesus with me, selama saya punya Yesus di hidup saya, do you know I have everything? saudara tahu saya punya segalanya? Everything. Segalanya. The house, the car, the Rolex watch, not important. Rumah, mobil, jam tangan Rolex, semua itu tidak penting. Only my wife, Hanya my istri children, saya, anak-anak beside me. saya, di samping saya. even we eat nasi putih with soya sauce. Bahkan mungkin ketika kita hanya makan nasi putih sama kecap manis, That's it. itu Good tidak enough. apa-apa. Cukup kok. I'm happy. Saya sudah senang hal itu. This is what Ini adalah I experience. yang sudah saya alami. God never leave me. Tuhan tidak pernah meninggalkan He saya. never forsake. Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Yes. Yes. I saw some friends useless. Saya melihat beberapa teman saya itu sudah tidak berguna. They ignore me when I'm in trouble. Mereka tuh membiarkan saya, mereka mencuekin saya ketika saya sedang ada dalam masalah. Hey, these friends, I buy them their house. No? Teman-teman itu dulu saya belikan mereka rumah loh. When I have money, I'm generous. Pada saat saya punya uang, saya itu baik hati. Because I know God bless me. Karena saya tahu Tuhan itu And I want memberkati to be a saya. blessing. Dan saya mau untuk menjadi So I berkat. want to challenge all of you. Jadi saya ingin memberikan tantangan bagi Be semua a saudara. blessing. Jadilah berkat. Don't be a millionaire. Jangan hanya menjadi seorang yang kaya raya. Don't pray, God, I want to be a millionaire. Jangan hanya berdoa, Tuhan saya ingin jadi konglomerat. God, I want to be a blessing. Tuhan saya ingin Waduh. menjadi berkat. Waduh. The millions will come. Maka uang itu akan The datang. millions will come. Uang itu akan datang. And you will be the wealthy woman in Zarephath. Dan saudara akan menjadi seorang perempuan yang kaya di Serafet. Just like me today. Seperti saya hari ini. I have lost everything, Saya sudah kehilangan segalanya. but I have gained more from Jesus. Tetapi saya sudah mendapatkan lebih bahkan dari Yesus. There is much, much more. Yang lebih bahkan. I want to encourage you. Saya ingin memberikan saudara semangat. Today, Hari ini. make a decision. Buat sebuah keputusan. Make a decision to change. Buat keputusan untuk berubah. Change the way you live as a Christian. Untuk berubah bagaimana caranya saudara hidup secara orang Make a Kristen. decision today to say, God, forgive me. Buat keputusan untuk mengambil perubahan itu dan bilang, Tuhan ampuni saya. From this day onward, I will be obedient. Mulai dari hari ini saya akan taat. What do you mean by obedient? Maksudnya apa taat? I give my tithe. Saya sudah kasih I perpuluhan. give my offering. Saya sudah kasih persembahan. God says, obedient to trust me in everything. Tuhan berkata, taat Everything. untuk mempercayai saya Make dalam the segala decision hal. today. Hari ini buat Hallelujah. keputusan. How itu. many of you want to Hallelujah. make that decision? Ada berapa banyak saudara yang ingin membuat keputusan Raise up itu? your hand. I want to Angkat see. tangan, saya ingin lihat. Hallelujah. Haleluya. I'm going to pray for you. Saya akan berdoa bagi saudara. But please, Tapi tolong, when I pray, pada saat saya berdoa, you listen saudara dengar. and you listen. Dan saudara dengar. Listen in your heart. Dengar melalui hati saudara. Because I tell you, this prayer is going to change your life. Karena saya bilang, doa ini akan This mengubah hidup prayer saudara. is going to renew everything in your life. Doa ini akan mengubahkan semuanya You menjadi receive baru. You Terima. listen, Saudara dengar you believe. dan saudara percaya. God is able to do exceedingly Tuhan itu abundantly sanggup untuk melakukan above hal all yang luar biasa di atas segalanya. for you. Demi saudara. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I thank you. aku berterima I kasih. thank you that this community here in Temanggung, Aku berterima kasih untuk komunitas ini di Temanggung. Lord, Tuhan, ignite their fire, dan biarkan api itu baru kembali. burn within their hearts. Bakar kembali di dalam hati kami. Let them feel you, Biarlah mereka bisa merasakan Engkau. the consuming fire Sebuah api yang memakan. that is going to make them powerful. Yang akan membuat mereka untuk menjadi sangat kuat. That every problem that they face, Supaya- they will consume it Setiap masalah yang sedang mereka hadapi, mereka akan makan. in the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. I pray, Aku berdoa. people of faith, Orang-orang yang punya iman. people of faith, Orang-orang yang punya iman. you have the consuming
fire. Engkau punya api yang berkobar. Right now. Sekarang. In the name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. And amen. Dan amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Give glory to God. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Is there anyone here Apakah ada seseorang di tempat ini that has never invited Jesus into your yang heart? mungkin belum pernah menerima Yesus di hatimu? I want to say this. Saya ingin bilang hal ini. I come all the way from Singapore to Temanggung Saya datang jauh-jauh dari Singapura ke Temanggung to pray for you. untuk berdoa bagi saudara. If you have never received Jesus, Apabila saudara belum pernah Come. menerima Yesus, come here. I datang, pray for you. maju ke depan. Saya akan berdoa bagi Anyone? saudara. Adakah Is there anyone yang belum pernah never menerima lose Yesus? this chance? Jangan kehilangan kesempatan. Today is your day. Karena hari ini adalah hari bagi Just saudara. make the decision. Tapi buatlah keputusan Nothing itu. to be shy. Tidak ada yang perlu malu. God will honor you. Tuhan akan menghargai saudara. Is there anyone? Apakah ada seseorang?